Setelah di part 4 kemarin, Bang Faruk sudah menceritakan ya awal mula rasa keinginan tahu dari dalam diri Bang Faruk terhadap Islam, ya yaitu dimulai di saat Bang Faruk berkunjung ke kos-kosan temannya Bang Faruk di daerah Martubung di tahun 2011 akhir. Waktu itu di bulan Ramadan. Ya, di saat Bang Faruk sampai ke kos-kosan teman Bang Faruk tersebut, azan maghrib sedang berkumandang. Dan di saat mendengarkan lantunan azan tersebut, ya, perhatian Bang Faruk tertuju kepada para jemaat ya ataupun warga-warga sekitar situ yang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan seketika pada saat itu hadir rasa di dalam hati Bang Faruk. Jangan-jangan Allah Bapaknya Yesus itu ada di sini. Dan atau jangan-jangan ya Islam inilah agama yang benar. Padahal sejatinya ya teman Bang Faruk yang Bang Faruk jumpai pada saat itu yang kos-kosannya bersebelahan dengan masjid itu, dia pun seorang muslim. Dan Bang Faruk sudah cukup lama berkenal dengan beliau. Akan tetapi perasaan itu tetap Bang Faruk tutupi kepada teman-teman Bang Faruk terkhusus yang Islam. Ya, perasaan ingin tahu terhadap Islam itu Bang Faruk tutupi kepada di hadapan mereka. Dan setelah pertemuan dengan teman Bang Faruk itu, ya, Bang Faruk semakin penasaran terhadap Islam. Apa sih Islam ini? Lalu Bang Faruk mulai mencari informasi melalui media sosial. Pada masa itu Facebook. Dan juga Bang Faruk mengulik-ulik informasi tentang Islam itu melalui Google. Kata kunci pencarian pertama Bang Faruk ketik pada saat itu, apa itu Islam? Lalu pada masa itu muncullah sebuah artikel yang menjelaskan Islam, yang garis besarnya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, Bang Faruk tiba-tiba teringat akan sebuah lagu yang memang dulu ya 3 tahun sebelum di tahun 2011 ya lagu itu sering Bang Faruk dengarkan dan Bang Faruk kenal dari teman-teman Bang Faruk yang Islam di saat Bang Faruk ya berkaraoke di karaoke keluarga di daerah Medan pada masa itu, karena memang dulunya Bang Faruk itu tinggal di daerah Jalan Sisingamangaraja Medan. Setelah membaca artikel tersebut ya, Bang Faruk mulai memahami ternyata ya Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh utama, tokoh penting di dalam Islam itu. Akan tetapi artikel tersebut tidak mengkaji ataupun tidak menguak secara detail atau tidak menguak lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa itu mulai hadir di dalam hati saya ya ya rasa penasaran tentang siapa sih sosok Nabi Muhammad SAW. Jika Bang Faruk tidak salah ya hampir 1 minggu lebih Bang Faruk sering ke warnet pada masa itu. Tapi Bang Faruk tidak bekerja, saya belum bekerja juga pada masa itu. Ya, saya 1 minggu lebih ke warnet sekedar mengulik-ulik mencari-cari informasi tentang Islam. Setelah membaca artikel tentang Islam, perihal tentang sholatnya, perihal tentang ajaran-ajarannya, Bang Faruk lebih tertarik dengan tauhidnya. Meski pada saat itu Bang Faruk belum memahami betul apa itu tauhid. Akan tetapi Bang Faruk tertarik ya dengan konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Islam pada masa itu, yaitu mengesahkan Allah. Dan semakin membaca dan belajar di waktu itu ya, Bang Faruk memahami ternyata ajarannya agamaku dulu dengan Islam itu berbanding terbalik, terkhusus dalam perihal konsep ketuhanan. Setelah itu ya saya mulai yakin di dalam diri saya bahwasanya memang Islamlah agama yang benar. Dan saya yakin pada masa itu bahwasanya Allah Bapa yang mengutus Yesus benar-benar ada di dalam Islam. Dan Islamlah yang akan mengenalkan aku kepada Allah Bapa yang telah mengutus Yesus. Akan tetapi pada saat itu Bang Faruk belum juga bersyahadat Bang.
Bang Faruk belum juga bersyahadat. Karena memang Bang Faruk belum terfikir dan belum memahami apa itu syahadat dan bagaimana proses supaya saya menjadi seorang Islam. Akan tetapi, setiap Bang Faruk baru bertemu dengan orang, ya orang yang belum mengenal Bang Faruk atau sosok orang yang baru saya kenal, setiap mereka bertanya tentang agamaku, aku akan berkata Islam. Jadi kalau orang bertanya pada masa itu kepada saya, itu sudah memasuki di awal tahun 2012. Awal tahun 2012. Jadi saat Bang Faruk baru berkenalan dengan seseorang, jika seseorang tersebut bertanya kepada saya, agamamu apa? Saya jawab Islam. Akan tetapi dari semua orang yang mendengar ya pernyataan saya bahwasanya saya seorang Islam, respon dari mereka biasa saja. Nyaris tidak ada rasa penasaran di dalam diri mereka di saat Bang Faruk menyatakan keagamaan Bang Faruk itu adalah Islam. Meski pada sejatinya pada waktu itu Bang Faruk itu belum bersyahadat, Bang. Hingga akhirnya di tahun 2012 berkisar bulan 4 pada masa itu, ya, Bang Faruk kenal dengan seseorang laki-laki yang umurnya sudah cukup tua, ya. Dan kami bertemunya di sini, Bang. Di sini pertemuan kami, Bang. Jadi waktu itu Bang Faruk menemui dia itu di sana. Disitulah pertemuan kami 13 tahun yang silam. Saya spill sekali lagi tempatnya ya. Ya, di pinggir jalan itu, Bang. Nah, itu di pinggir jalan itu. Di awal berkenalan dengan beliau bertanya kepada Bang Faruk, agamamu apa? Karena sudah terbiasa Bang Faruk mengatakan Bang Faruk Islam, saya katakan dengan mudahnya, saya Islam, Pak. Lalu dia penasaran, respon dia berbeda, dia katakan kepada Bang Faruk, loh, kamu kan orang Batak, kok bisa Islam? Saya terdiam. Lalu dia kembali menjawab, berarti kamu mu'alaf? Saya terdiam. Kamu masuk Islam? Iya, Pak, saya bilang. Kapan kamu masuk Islam? Saya bilang, berkisar 3 minggu yang lalu. Kalau begitu, karena kamu baru masuk Islam, kamu harusnya belajar Islam. Kau sudah belajar tentang Islam? Sedikit-sedikit, Pak. Kamu sudah tahu sholat? Belum, Pak, saya bilang. Kamu sudah tahu baca Quran? Belum, Pak, saya bilang. Jadi apa saja yang kamu tahu? Saya waktu itu masuk Islam, setelah itu saya nggak ada belajar, Pak, dan nggak ada yang ngajarin. Oke, gini aja, kata bapak itu pada masa itu. Nanti kalau kamu ketemu saya pinjamin kamu buku-buku tentang Islam. Dan 2 hari setelah itu kami bertemu lagi, Bang, di tempat ini. Saya diajak teman saya bertemu dengan beliau lagi di tempat ini. Beliau memberikan buku pertama kepada saya, 3 buku. Ya, buku pertama, buku itu tidak tebal-tebal, Bang. Buku kecil-kecil, dan sekarang saya memahami ternyata itu adalah buku pengenalan agama kepada anak-anak. Dan buku pertama yang Bang Faruk terima dari bapak itu ya perihal tentang tuntunan sholat. Terus perihal tentang kisah-kisah para nabi dan kisah para sahabat, tetapi dengan potongan-potongan kecil, Bang, karena memang bukunya kecil-kecil dan tipis-tipis, Bang. Dan di pertemuan berikutnya kembali beliau memberikan saya lagi buku, Bang, sebanyak 2 buku. Dan di situ ya saya mendapatkan 1 buah tulisan yang membuat hati saya terteguh dan seakan-akan membuka pemikiran saya tentang konsep ketuhanan di agama saya dulu. Dan kalimat yang saya baca di buku itu ternyata potongan surah Al-Ikhlas yang tertulis dalam Al-Quran. Karena memang buku kecil yang beliau berikan kepada saya adalah buku yang berisikan ya potongan-potongan surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Kalimat di buku itu bertuliskan, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Setelah membaca kalimat itu, ya, nalar saya mulai berpikir, Bang, iya juga ya, iya bener. Seharusnya memang Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jika sosok Tuhan itu diperanakkan, maka sejatinya Tuhan itu memiliki keluarga. Mama Tuhan, adik Tuhan, bapak Tuhan, bibi Tuhan.
Otomatis jika Tuhan memiliki hubungan darah dan hubungan kekeluargaan dengan manusia yang lain, maka Tuhan sulit untuk adil. Lalu perihal tentang tulisan, tiada yang setara dengan dia, tiada yang setara dengan Tuhan. Nalar Bang Farouk langsung nyambung Bang ke buku pertama yang dikasih Bapak itu. Soal buku itu tentang tauhid. Dan di buku tauhid itu dikisahkan atau diceritakan ya, seandainya ya Tuhan itu setara dengan makhluk, dan di buku itu menceritakan ya segala bentuk kelemahan dan kekurangan makhluk. Maka dengan alasan itu Tuhan itu tak pantas disetarakan dengan makhluk. Karena sejatinya apa yang ada di dalam diri makhluk itu semua adalah sebuah kekurangan. Mata memiliki keterbatasan, lisan memiliki keterbatasan, telinga memiliki keterbatasan, kaki, tangan, dan seluruh organ tubuh kita memiliki keterbatasan. Jadi jika Tuhan itu setara dengan makhluk, berarti Tuhan memiliki keterbatasan. Benar juga ya. Waktu itu pemikiran saya kok sinkronkan ke situ Bang, ke buku pertama tentang tauhid yang buku dikasih oleh Bapak itu tadi. Dan pemberian buku, sebenarnya bukunya pinjam Bang ya. Setelah nanti saya selesai baca, ya saya kembalikan lagi ke Bapak itu. Dan di hari berikutnya Bapak itu masih juga memberikan saya buku. Ya, masih juga memberikan buat saya buku tentang syariat Islam. Makanan-makanan yang diharamkan, kenapa diharamkan makanan tersebut di dalam Islam, dan minuman-minuman yang diharamkan di dalam Islam. Dan setelah saya baca tentang larangan makanan dan minuman itu di dalam buku yang diberikan oleh Bapak itu, saya memahami bahwasanya makanan dan minuman yang dilarang ini sejatinya untuk kebaikan makhluk itu sendiri, untuk kesehatan makhluk itu sendiri. Tak ada manfaatnya untuk Tuhan. Seandainya manusia itu pun menjauhi makanan tersebut atau minuman tersebut, ya, atau bahkan ya mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut, itu tidak ada manfaatnya bagi Tuhan. Karena sejatinya manfaatnya itu seutuhnya untuk makhluk itu sendiri, demi kebaikan dari makhluk itu sendiri. Saya berpikir pada masa itu, waktu membaca tulisan itu, saya berpikir, iya ya, Allah, saya udah bilang Allah pada masa itu Bang, saya bilang, Allah itu maha pengasih ya. Sampai makanan kami aja, makanan umat Islam aja, ya, itu diatur untuk kebaikan si umat Islam itu sendiri. Iya ya. Lalu setelah itu saya yakin Bang, ingin bersyahadat. Ya, saya yakin ingin bersyahadat, meskipun pada masa itu ya saya harus berkelahi Bang, berdebat dan berdiskusi dengan 3 unsur yang ada di dalam diri saya, yaitu hawa nafsu saya, ego saya, dan juga doktrin yang selama ini tertanam dalam diri saya. Dan hal yang paling saya pikirkan pada masa itu ya, di saat saya hendak berniat untuk bersyahadat, bagaimana respon dari keluarga saya, bagaimana respon dari mama saya, bapak saya, adik-adik saya, dan kakak-kakak saya, dan saudara saya yang lainnya. Tapi yang lebih penting saya pikirkan pada masa itu, bagaimana respon dari keluarga saya. Karena dari 2 anak laki-laki, anaknya mama saya termasuk sebenarnya anak yang dia banggakan dan anak yang dia harapkan. Otomatis jika aku nanti bersyahadat, ya, itu akan mengalirkan luka di hati dia. Dan setelah saya mengalahkan 3 unsur di dalam diri saya tadi, yaitu hawa nafsu, ego, dan juga doktrin yang ada di dalam diri saya tadi, saya memantapkan diri untuk bersyahadat. Saya telepon pada saat itu teman saya bilang sama dia, bro, aku mau syahadat, aku mau masuk Islam. Dia bilang, kau serius? Kata dia, jangan main-main kau dalam agama. Serius bro, aku mau masuk Islam, tapi dengan ketentuan, jangan kasih tahu siapapun bahwasanya aku telah memeluk Islam, termasuk sama keluargaku. Oke, kata dia, asalkan niatmu tidak mau mempermain-mainkan agamanya. Tidak bro, aku serius mau masuk Islam, saya bilang. Lalu kami kesepakati waktu, saya datangi ke tempat dia dan saya syahadat di situ. Akan tetapi, ya, sebelum saya bersyahadat ada masalah bagi saya pribadi pada masa itu, masalah baru timbul. Apa masalah itu? Di waktu Ustadz itu bertanya kepada saya, apakah kamu sudah sunat? Saya waktu itu berbohong, karena memang saya ingin bersyahadat dahulu. Saya berbohong, saya bilang, sudah Ustadz, saya bilang. Padahal saya belum sunat pada masa itu. Dan saya tidak memiliki biaya untuk sunat. Setelah itu saya syahadat. Ya, setelah syahadat saya pulang
dan kembali ya beban pikiran tentang sunat hadir di kepala saya. Saya kepingin kali sebenarnya sunat, Bang. Dari awal saya baca Bible dulu saya udah kepingin sunat, karena ternyata ya di dalam Bible pun diperintahkan untuk bersunat. Saya udah kepingin sunat, tapi memang saya tidak punya biaya untuk sunat. Dan persoalan saya belum bersunat ini menjadi persoalan buat saya, menjadi penghalang buat saya setelah saya bersyahadat, menjadi penghalang buat saya untuk melakukan amal soleh, bahkan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang muslim ya setelah saya syahadat. Dan kelak ya insyaallah di part 6 akan Bang Faruk ceritakan. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.